Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yudi Saputra dengan NPM 2051010426, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membuat video presentasi yang bertema peranan sumber daya alam dan lingkungan. Masalah sumber daya alam timbul karena adanya ketidakseimbangan antara sumber daya yang tersedia dengan kebutuhan manusia yang terus meningkat. Ada 4 masalah yang berkaitan dengan keberadaan sumber daya, yaitu masalah kependudukan dengan lingkungan hidup, masalah produktivitas lahan dan manusia, masalah kualitas lingkungan, dan masalah sumber daya alam, biasa disingkat SDA, adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk penumbuhan kebutuhan manusia pada umumnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi SDA yang dapat diperbaharui dan SDA tak dapat diperbaharui. SDA yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Kasus ekonomi sumber daya alam. Hutan adalah bentuk kehidupan yang terbesar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pulau kecil maupun di benua besar. Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang mendapati daerah yang cukup luas. Beberapa permasalahan. Tekanan penduduk dan ekonomi yang semakin besar mengakibatkan pengambilan hasil hutan semakin intensif. Gangguan terhadap hutan semakin besar, sehingga fungsi hutan juga berubah. Masalah pemanfaatan sumber daya hutan yang berujung pada kasus pemanfaatan hasil hutan secara berlebihan, tidak memperhitungkan perlindungan hutan bagi penggunaan lahan. Dampak merusak hutan. Hutan yang boleh ditebang menyebabkan daya serap air tanah menjadi berkurang. Dampak jangka panjangnya antara lain longsor, habitat hewan berkurang, fungsi hutan sebagai paru-paru dunia berkurang. Akibat lain yang menjadi masalah illegal logging adalah tergantungnya sistem alam, sehingga alam menjadi sangat reaktif terhadap segala sesuatu. Dan hal yang paling merugikan adalah tentang potensi pembakaran hutan. Dampak langsung dari kebakaran hutan terhadap sistem perekonomian nasional adalah hilangnya hasil hutan. Solusinya adalah tidak mencoret-coret pohon dan bebatuan di hutan. 2. Tidak membuang sampah maupun puntung rokok di hutan. 3. Kurangi penggunaan kertas berlebihan. 4. Sistem tebang pilih dan tebang tanam. 5. Mencegah penebangan liar. 6. Melakukan reboisasi atau penghijauan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.